Cek, halo sobat anime, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, yang mau bantu gua copy bisa baca di deskripsi. Gua take voice ini malam-malam coy, jam 10 malam. Kebetulan ini hari Minggu, gua take voice-nya jadi kenyang habis makan duku. Waduh. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Shogi setelah dia berhasil mengalahkan kultivator iblis dengan kemampuan yang dia miliki. Di sini Shogi dia pun kedatangan tamu yang tidak diundang, tamu yang memang datang khusus untuk membalaskan dendam dirinya, dan itu adalah bocah Zhao itu, dimana dia datang untuk membalaskan apa yang telah dilakukan oleh Shogi sebelumnya, dan itu jelas membuatnya benar-benar ingin melakukannya. Dan dia juga tahu kalau saat ini Shogi pasti energi spiritualnya juga telah habis. Maka dari itulah ini adalah kesempatan besar bagi dirinya untuk dapat membalaskan itu semua. Kau pasti telah kehabisan seluruh energi spiritual yang kau miliki. Kau ya memang sungguh luar biasa kuat. Kau berhasil mengalahkan 3 sosok yang ada levelnya di atas dirimu, memiliki domain sementara kau tidak memiliki domain, dan kau dapat mengalahkannya. Kau benar-benar luar biasa. Shogi, kau luar biasa dapat mengalahkan mereka tanpa sebuah cedera. Kemenangan yang luar biasa, ucap dari bocah Zhao itu. Tapi untuk Shogi, dia pun tahu kalau senior Zhao dia pun datang dengan niat yang tidak benar, dan itu membuat Shogi dia berujar, sudah. Berapa lama lagi kau akan mengutarakan semua hal-hal yang tidak masuk akal? Kau akan bergerak apakah tidak? Ucap dari Shogi yang tahu betul niat dari sosok yang datang kepada dirinya itu. Dan untuk senior Zhao, dia pun hanya tersenyum saja. Sedangkan di sisi lainnya, di sini di dalam gubuk derita garis pirang ini, dia pun melihat kalau saat ini Shogi dia sedang berbincang-bincang dengan seorang kultivator yang baru saja datang, dan dia pun berpikir apakah itu adalah rekan dari Shogi, tapi musuhnya udah nggak ada. Tapi kenapa dia baru datang? Pikir dari garis pirang ini yang berpikir kalau yang datang itu apakah itu adalah rekan atau lawan. Namun untuk senior Zhao sendiri, dia pun cukup kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shogi yang dapat menganalisa segalanya, dan itu membuatnya berujar, Master Sekte Lu, kau benar-benar memiliki cara untuk dapat mengatakan yang sebenarnya. Ucap dari bocah Zhao yang tiba-tiba saja wajahnya mulai berubah serius, dan dia juga kini tiba-tiba aja membangkitkan kekuatan domain yang dia miliki, dan dia juga berujar, Shogi, tentunya kau tidak akan meremehkanku kan? Hanya karena kau pernah menang melawanku sekali di dalam pangcunku itu, iya kan? Ucap dari sosok itu, sosok Zhao yang membuat Shogi dia berujar, ya tentu saja aku tidak akan meremehkan. Memangnya kenapa? Ucap dari Shogi. Mendengar Shogi berkata seperti itu, yang justru ingin meremehkannya dengan nada yang seperti itu, jelas membuat bocah Zhao dia tidak terima. Kau sungguh sangat sombong. Kalau begitu, biar aku tunjukkan kepada dirimu sword domain milikku yang sesungguhnya. Ini adalah sword domain yang digunakan oleh seorang kultivator yang ada di rank 6. Ucap dari bocah Zhao, dan aku akan menunjukkan kepada dirimu, inilah kekuatanku yang sebenarnya. Ucap dari Zhao yang kini dia pun melepaskan kekuatan domain dia yang sesungguhnya, dimana domain yang dia miliki kini dapat mengambil semua item-item dalam radius 10 mil, yang artinya itu akan membuat Shogi dia akan menghadapi puluhan ribu yang akan datang menghadapi dirinya. Dan melihat itu semua, tentunya itu cukup mengejutkan bagi mereka yang menyaksikannya, apalagi orang-orang yang ada di sekitaran dari mereka. Kini item milik mereka juga mulai melayang, dan itu membuat mereka pun berpikir, hei, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan pedangku? Ucap dari orang-orang ini, dan mereka juga tahu ini pasti adalah ulah dari seorang kultivator rank 6 ke atas, karena ini adalah kekuatan domain. Sedangkan untuk bocah Zhao itu sendiri, dia pun Shogi, lihatlah, ini adalah sword domain sejati milikku. Ini adalah kekuatanku yang sesungguhnya. Ucap dari bocah Zhao yang kini dia memang terlihat ada ribuan item bersama dengan dirinya.
di mana dia juga berujar, tetua Gunung Chunkyu Zhao Ziki sedang melewati sebuah tempat dan tanpa sengaja menyaksikan Master Sekte Lu sedang menghadapi kultivator iblis. Tapi sayangnya Master Sekte Lu dia harus berakhir dan tidak ada yang tersisa. Dan karena Demonic Beast itu telah melakukan kepada Master Sekte Lu, pada akhirnya Zhao Ziki membalaskan itu semua dan harus meminjam semua item-item yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar untuk mengalahkan Demonic Beast itu. Dan itulah adalah akhir dari cerita Lu Xiaogi. Dan kau, apakah kau puas dengan cerita yang akan aku sebarkan? Ujar dari bocah Zhao yang ingin mengarang sebuah cerita tentang Lu Xiaogi yang akan segera berakhir. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia malah meremehkan sosok yang ada di depannya itu. Hahaha, dasar ucap dari Lu Xiaogi, dan itu jelas membuat bocah Zhao dia pun kesal ketika Lu Xiaogi malah meremehkan dirinya. Kau berani-beraninya sekali kau melakukannya, tapi sayang sekali dari auramu sepertinya kau tinggal setangkah lagi untuk mencapai rank 5, tapi sayangnya kau tidak pernah bisa mencapai rank 5. Dan jika kau terus dibiarkan berkembang, kau akan menjadi seorang kultivator yang sangat kuat di seluruh dunia Tianshuan ini. Tapi tentunya sayang sekali kau tidak akan pernah sempat masuk ke rank 5. Ucap dari bocah Zhao itu yang kini dia pun melepaskan teknik domain miliknya yang langsung diarahkan kepada Lu Xiaogi. Tapi untuk Lu Xiaogi, dia terlihat cukup tenang dan dia juga mengeluarkan sebuah benda bola aneh di lengannya, dan dia juga tersenyum sembari memegang benda kristal aneh itu. Dan melihat Lu Xiaogi yang cukup tenang mengeluarkan sebuah benda aneh, membuat bocah Zhao dia pun bertanya kepada Lu Xiaogi tentang benda apa itu. Kau ingin tahukah? Kau nanti juga akan tahu setelahnya. Ucap dari Lu Xiaogi yang kini dia pun memecahkan benda itu, yang membuat kini tiba-tiba saja ada sebuah energi yang melayang di sekitaran bocah Zhao, yang membuat bocah Zhao dia pun bingung. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Tapi apapun yang kau lakukan itu tidak ada gunanya, tidak ada gunanya, ucap dari bocah Zhao. Tapi untuk Lu Xiaogi dia pun mengatakan, serahlah, mau bagaimanapun akulah pemenangnya. Ucap dari Lu Xiaogi yang membuat bocah Zhao dia pun kesal. Omong kosong. Dan dia kini melepaskan kekuatan domain miliknya untuk dapat menghajar sosok yang ada di depannya itu. Aku benar-benar akan melakukannya, ucap dari bocah Zhao yang kini menyerang Lu Xiaogi yang ada di bawah sana. Tapi ternyata sebelumnya, Lu Xiaogi dia pun mengingat dengan apa yang sebelumnya pernah dia bicarakan tentang bocah Zhao bersama dengan Nona Xian. Yang awalnya Lu Xiaogi dia pun mengatakan kalau saudara Zhao dia itu memiliki tekanan ataupun menekan hasrat dari rasa cemburu. Tapi nyatanya hal itu dibantah oleh Nona Xian, karena sejatinya saudara Zhao dia memperbesar ataupun hasrat yang dia lepaskan itu bukanlah hasrat cemburu, tapi murka. Karena sebelumnya ketika dia menghadapi sosok Demonic Beast, dia menunjukkan aksi yang sangat gila dan dia terlihat sungguh sangat brutal, dan orang-orang menganggap kalau ini adalah sosok yang terlalu mengerikan. Dan ketika dia melepaskan amarahnya, dia benar-benar terlihat seperti sosok lain yang dia justru material seperti seorang kultivator iblis. Ucap dari Nona Xian tentang hasrat yang dimiliki oleh senior Zhao itu. Dan untuk bocah Zhao, senior Zhao itu sendiri kini dia pun melepaskan domain miliknya yang sangat-sangat kuat, dan dia juga yakin dengan kemampuan yang dia miliki dia dapat mengelahap Lu Xiaogi yang ada bersama dengan dirinya. Kau telah kalah, ucap dari bocah Zhao itu. Tapi dia sedikit terkejut ketika dia melihat ternyata Lu Xiaogi masih ada tepat di hadapannya. Benarkah aku telah kau kalahkan kah? Benarkah? Ucap dari Lu Xiaogi yang terlihat sosok polos, dan melihat Lu Xiaogi yang masih ada berdiri tepat di hadapannya tentunya membuat bocah Zhao dia tidak terima, dan dia kembali melepaskan teknik domain miliknya untuk segera menghajar Lu Xiaogi yang ada di depannya. Memang terkena, dan itu jelas membuat bocah Zhao dia pun senang. Wah, telah berakhir, ucap dari bocah Zhao. Tapi di sini Lu Xiaogi dia masih tersenyum, dan dia juga berujar, benarkah? Begitukah? Ucap dari Lu Xiaogi yang kini tiba-tiba aja
muncul di berbagai macam tempat. Liu Xiaoqi terlihat cukup banyak dan itu jelas membuat bocah Zhao dia pun bingung bagaimana bisa Liu Xiaoqi loh kok jadi banyak, dan itu jelas membuatnya pun kesal dan dia pun tahu kalau ini pasti hanyalah sebuah trik. Trik macam apa yang kau gunakan? Ucap dari bocah Zhao. Kini dia pun kembali melepaskan domain miliknya, item-item miliknya untuk segera menyerang Liu Xiaoqi yang ada bersama dengan dirinya. Dia menghajar semua bayangan-bayangan itu dengan teknik yang dia miliki. Tapi setelah dia melakukannya, dia pun dia pun terengah-engah dan dia juga berujar, aku telah menang, aku menang, ucap dari bocah Zhao. Tapi di sini tiba-tiba aja rasa sakit di kepalanya pun muncul dan itu membuatnya bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi kenapa tiba-tiba saja kok jadi malam? Bukan kata dia masih siang, kok udah jadi malam? Ucap dari bocah Zhao yang bingung. Dan ketika dia melihat ke sekitar dan melihat ke atas sana, dia melihat sebuah bulan. Bulan? Ada bulan? Tidak, itu bukan bulan, ucap dari bocah Zhao. Dan dia tahu kalau itu adalah benda yang dipegang oleh Liu Xiaoqi, karena memang itu terlihat seperti Liu Xiaoqi yang sebelumnya. Dan itu jelas membuatnya pun sadar kalau sepertinya dia telah masuk ke dalam teknik ilusi yang dimiliki oleh Liu Xiaoqi. Dan itu jelas membuatnya pun kesal. Liu Xiaoqi, kau berani-beraninya melakukan trik seperti itu, ucap dari bocah Zhao yang kini dia pun melesat ke udara dan kembali mencoba menghancurkan sosok bulan yang ada di atasnya itu. Dan dengan kemampuannya dia pun mencoba menghancurkan sosok bulan itu. Dan setelah dia menghancurkannya, dia pun kembali turun terjatuh dan dia berujar, ya aku menang, pada akhirnya itu adalah kemenanganku. Liu Xiaoqi, kau telah tamat. Tapi tiba-tiba aja dia pun memuntahkan seteguk esensi yang membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aku telah menang. Apa ini? Bagaimana bisa kok aku jadi seperti ini? Ucap dari bocah Zhao yang tiba-tiba saja terluka. Dan itu jelas membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ternyata kini ketika dia mulai sadar dan membuka matanya, dia pun merasakan ada sesuatu yang mengenai dirinya. Dan itu ternyata adalah item milik Liu Xiaoqi. Dan ternyata saat ini dia nggak ngapa-ngapain, dan selama ini ternyata dia cuma diem aja. Dan yang terjadi sebelumnya itu ternyata hanyalah sebuah ilusi yang diberikan oleh Liu Xiaoqi. Sebelumnya aku ingin mengambil bagian atas, tapi siapa yang sangka kalau ternyata itu sangat keras. Dan pada akhirnya aku harus mengincar yang lemah terlebih dahulu, ucap dari Liu Xiaoqi. Bukankah sebelumnya kau katakan kalau aku tidak memiliki sebuah peluang untuk mencapai rank 5 kah? Hei, ayolah, ucap dari Liu Xiaoqi sebelum pada akhirnya dia tiba-tiba aja melakukan sebuah penerobosan. Lihat, aku telah mencapai rank 5, ucap dari Liu Xiaoqi yang kini dia bersikap sombong di hadapan lawannya yang mengatakan sebelumnya kalau dia tidak bisa mencapai rank 5, dan kini dia telah mencapai rank 5 dan dia juga berujar, sekarang aku bisa mengambil bagian atas, ucap dari Liu Xiaoqi yang kini dia pun puas melepaskan sesuatu yang ada di atas sana yang membuat kini glinding dan aku sudah menang. Dan apakah kau tahu kenapa kau bisa kalah? Karena itu semua terjadi karena domainmu. Itu semua terjadi karena kau melepaskan kekuatan domainmu untuk menarik benda-benda ini. Dan sejatinya itu tidak berguna. Selain itu juga aku menggunakan salah satu item yang sangat-sangat luar biasa. Item yang disebut sebagai Moon Dev. Dan itu adalah item yang dapat mengendalikan sebuah pikiran dari mereka yang ada di rank 8 ke bawah. Walaupun cuma sekali pakai, tapi itu cukup untuk dapat mengalahkanmu, ucap dari Liu Xiaoqi yang kini dia berhasil menjatuhkan lawannya. Dan inilah alasan kenapa dari tadi bocah Zhao dia melakukan aksi yang tidak berguna, kalau ternyata selama ini dia ada di dalam ilusi yang diberikan oleh Liu Xiaoqi. Dan untuk item-item yang melayang itu, di sini Liu Xiaoqi dia pun dapat mengendalikannya karena memang di sekitarannya kini penuh dengan salju, dan salju juga
bagian dari air dan itu membuat Liu Xiaoqi dia pun dapat mengendalikan semua item-item terbang itu dan dia juga berujar, selama itu ada air, semua ada di bawah kendaliku. Ujar dari Liu Xiaoqi yang dapat mengendalikan item-item itu. Dan untuk para kultivator lainnya, kini mereka pun mencoba untuk dapat mendekati sosok yang ada di depan sana. Karena memang saat ini item-item yang mereka miliki berkumpul di satu tempat. Lihat, itu adalah pedang kita. Ujar dari para kultivator itu. Tapi ketika mereka mencoba untuk mendekati tempat itu, di sini Liu Xiaoqi dia berujar, "Hey, sebelumnya seorang kultivator iblis mereka meminjam item yang kalian miliki. Tapi saat ini dia sudah berakhir. Dan aku akan mengembalikan itu semua kepada kalian." Ucap dari Xiaoqi yang kini dia pun mengembalikan item-item yang dimiliki oleh orang-orang itu kepada mereka semua. Dan untuk Xiaoqi sendiri, hey, dia pun mengambil semua apa yang bisa dia ambil. Wow, semua barang berharga udah dikumpulkan. Jadi seharusnya, tidak ada lagi yang perlu aku lakukan. Dan saat ini Liu Xiaoqi dia juga merasakan kalau energi yang ada di dalam tubuhnya meluap-luap. Karena memang saat ini dia telah mencapai rank 5 dan itu membuatnya berpikir, hey, saat ini kekuatan yang ada di dalam tubuhku mulai berfluktuatif. Yang pertama adalah kekuatan air. Ujar dari Liu Xiaoqi dan itu membuat hujan pun turun dan itu adalah sosok kendali yang bisa dia lakukan dalam keadaan sadar. Kalau yang sebelumnya dia mengendalikan hujan tanpa sadar, tapi kini dia dapat menurunkan hujan dengan sadar dan itu membuatnya berujar, sepertinya aku harus mencari sebuah tempat untuk dapat memantapkan kultivasiku. Jika tidak, hujan ini nggak akan berhenti nih. Ujar dari Liu Xiaoqi. Tapi di sini dia juga tahu kalau sosok kultivator iblis yang sebelumnya telah dia kalahkan itu membawa seseorang dan itu membuatnya ingin melihat siapa orang itu. Dan ternyata ketika Liu Xiaoqi dia melihat lebih dekat, ternyata itu adalah gadis pirang ini. Baiklah, aku akan melepaskannya. Ucap dari Liu Xiaoqi dan dia kini juga mengangkat 2 jarinya aja untuk melepaskan ikatan dari gadis kecil itu. Dan ketika dilepaskan oleh Liu Xiaoqi, ikatannya pun lepas. Tapi bukan cuma ikatannya aja, tapi rumah yang ada di belakangnya juga hancur sama Liu Xiaoqi hanya dengan 2 jarinya aja, yang membuatnya pun bingung. Apa yang terjadi? Aku hanya menggunakan sedikit kiku, tapi rumahnya hancur. Ucap dari Liu Xiaoqi yang gak menyangka kalau ternyata kekuatannya udah sampai sekuat itu. Dan dia juga harus mulai berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya. Dan di sini Liu Xiaoqi dia juga merasakan kalau kekuatan yang ada di dalam tubuhnya tidak stabil dan itu membuatnya berpikir, hey, apakah domainku juga mulai terbentuk? Pikir dari Liu Xiaoqi. Tapi ternyata sebelum Liu Xiaoqi dia melakukan sebuah pemulihan, di sini ada seseorang yang mendekatinya dan juga berujar, nah, keadaan saat ini tidak terlalu baik. Mendengar suara itu membuat Liu Xiaoqi dia pun melirik ke arah sumber suara dan dia juga bertanya, senior, bolehkah aku tahu siapa senior ini? Ucap dari Liu Xiaoqi yang bertanya kepada sosok yang mendekati dirinya. Dan ternyata yang mendekati Liu Xiaoqi adalah pria tua ini yang berujar, aku berasal dari sekte pedang dan aku adalah senior dari Ji Changkong. Ucap dari South Ragen. Dan ternyata yang datang mendekati Liu Xiaoqi adalah South Ragen. Dan melihat sosok Pak Tua berkumis yang mengatakan kalau dia adalah senior dari Pak Tua Haji, membuat Liu Xiaoqi dia pun tahu siapa yang ada di depannya itu. Dan itu membuat Liu Xiaoqi dia berujar, Liu Xiaoqi menyapa South Ragen. Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat Pak Tua itu dia berujar, kenapa kau tidak meditasi aja di tempat ini dan aku akan melindungimu? Ucap dari South Ragen yang membuat Liu Xiaoqi dia pun agak sedikit bingung. Awalnya aku memang ingin pergi melakukan sebuah persembunyian untuk melakukan sebuah meditasi. Tapi aku baru saja mengalahkan seorang tetua dari Gunung Chunkyu dan tentunya itu agak sedikit merepotkan. Tapi tiba-tiba aja datang South Ragen dan dia ingin melindungiku. Dan dengan adanya South Ragen harusnya aku bisa melakukan meditasi dimanapun aku mau. Tapi di sini Liu Xiaoqi dia juga berpikir tentang apa yang ada di pikiran dari South Ragen, mencoba untuk dapat menebak-nebak tentang sikap yang telah dia tunjukkan sebelumnya mengalahkan tetua dari Gunung Chunkyu. Tapi di sini melihat South Ragen melihat Liu Xiaoqi yang bengong membuat South Ragen dia berujar, sepertinya kau memikirkannya. Tenang saja. Dia telah mencoba untuk dapat melakukan hal yang tidak benar kepada dirimu dan sudah sepantasnya kau untuk melakukan sebuah perlawanan. Ucap dari South Ragen. Mendengar apa yang diucapkan oleh South Ragen membuat Liu Xiaoqi jadi tenang. Ini benar-benar menenangkanku. Lagi pula senior South Ragen dia seharusnya nggak tahu kan kenapa aku mengalahkan senior Zhao ini. Ucap dari Liu Xiaoqi. Tapi untuk South Ragen di sini dia pun membangun sebuah susunan pelindung dan dia juga berujar, untuk Gunung Chunkyu, kau tidak perlu khawatir.
Tentang hal itu biarlah orang tua ini yang mengurusnya. Ini hanyalah masalah sepele. Jadi ya tenang saja, lakukan saja. Ucap dari Sofregen yang meminta kepada Lu Xiaogi untuk fokus aja kultivasi. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Karena sisanya biar dia yang ngurus, yang membuat Lu Xiaogi. Apakah bisa seperti itu? Dan paman Sofregen ini kenapa dia terlihat sangat baik seperti ini? Ucap dari Lu Xiaogi. Dan ini jelas membuat Lu Xiaogi dia pun berpikir apakah ini ada hubungannya dengan Pak Tuaji. Karena Pak Tuaji adalah adik juniornya dan Dongli adalah murid dari Pak Tuaji. Dan itu apakah membuat Sofregen dia memperlakukanku seperti salah satu juniornya karena Dongli adalah murid dari juniornya? Ucap dari Lu Xiaogi. Tapi ya sudahlah, karena ini adalah sebuah keuntungan. Lu Xiaogi yang nggak ambil pusing pula. Dan itu membuatnya berujar, baik, aku akan mengandalkan senior. Ucap dari Lu Xiaogi yang kini dia langsung duduk bersila. Tapi ketika dia melihat Sofregen membuka sebuah buku, membuatnya pun bertanya-tanya tentang buku apa yang dibaca oleh Sofregen. Dan itu membuat Lu Xiaogi dia pun penasaran. Dan ketika dia menggunakan mata dan juga sistem untuk dapat melihat buku apa yang sedang dibaca oleh Pak Tua itu, di sini ternyata ya cuman buku biasa. Ngisi TTS doang yang membuat Lu Xiaogi lah ternyata cuman buku biasa. Ya sudahlah. Kalau begitu Lu Xiaogi akan melanjutkan kultivasinya saja, menstabilkan energi. Ya, dan apa yang akan terjadi selanjutnya dan hadiah apa yang akan diberikan oleh sistem kepada Lu Xiaogi setelah dia menyelesaikan misi level 50 akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya nanti sore. Bye. Thank you. Nggak sore sih sebenarnya, malam. Dan sampai jumpa nanti malam. Bye. Thank you.